Shalom, apa kabar saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan? Saya berharap semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan yang dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan di dalam Mazmur 116 ayat 8 yang bunyinya, "Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut dan mataku daripada air mata dan kakiku daripada tersandung." Judul devotion pada hari ini akan saya beri yaitu Tuhan meluputkan. Baik, di dalam firman Tuhan tersebut kita akan menemukan kata meluputkan dan juga maut serta air mata dan juga kata tersandung. Baik, saya akan menyampaikan satu persatu. Maut adalah berhubungan dengan kematian. Kematian tersebut bisa itu kematian secara jasmani, secara fisik, ataupun kematian secara rohani. Kemudian meluputkan, yang di awal kata dasarnya adalah luput atau lepas dari. Sementara meluputkan adalah sesuatu atau hal kekuasaan yang meluputkan kita dari hal-hal yang kita hadapi. Baik, kuasa untuk meluputkan hanya ada pada Tuhan. Mengapa? Karena pemazmur memberikan kesaksian pada ayat ini bahwa ia mengalami betapa Tuhan telah meluputkan ia dari maut. Kemudian maut itu sendiri bisa datang tiba-tiba tanpa kita harus meminta atau kita sadari. Ia bisa datang kapanpun tanpa kita undang sekalipun. Tapi maut bisa luput oleh karena kuasa Tuhan. Kemudian maut bisa kita hadapi setiap hari. Kita bisa melihat karena di surat Paulus mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Oke, kemudian kita akan masuk ke dalam tentang air mata, di mana air mata itu disebabkan oleh sebuah penderitaan. Air mata bisa keluar oleh karena penderitaan tersebut sudah tidak tahan kita untuk menanggungnya lagi, sehingga air mata tersebut bisa dengan sendirinya keluar. Bukan air mata yang dibuat-buat, tapi memang dengan sendirinya kita sudah tidak berdaya dan tidak punya kemampuan apapun sehingga air mata itu keluar. Tapi ingat bahwa Tuhan bisa merubah air mata tersebut menjadi mata air kehidupan, di mana kita bisa membangkitkan kembali kerohanian kita untuk kita datang kepada Tuhan dan semakin ingat bahwa Tuhan memiliki kuasa yang begitu besar. Yang kemudian adalah kita akan tersandung. Ada kata tersandung. Tersandung, kadang-kadang tersandung itu bukan oleh batu yang besar. Otomatis kalau ada batu yang besar, kita sudah menyadarinya dan kita akan menghindarkan. Tapi bagaimana dengan kerikil-kerikil kecil dalam kehidupan kita yang tanpa kita sadari, justru itu akan membuat kita terjatuh bahkan tergeletak. Tapi ingat bahwa dengan kerikil-kerikil itu kita bisa terjatuh, namun kita memiliki Tuhan yang memiliki kuasa yang bisa mengangkat kita kembali sehingga kita boleh menjalani hidup ini kembali bersama Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian bahwa Tuhan senantiasa meluputkan kita dari ketersandungan tersebut. Demikian juga hidup kita. Hidup kita seringkali jatuh oleh hal-hal yang kecil, oleh hal-hal yang sepele yang kita menganggap remeh hal-hal tersebut. Tapi dengan kasih karunia Tuhan, puji Tuhan, kalau kita kembalikan diri kita kepada Tuhan dan kita berserah penuh kepada Tuhan, maka kita tidak akan mengalami keterjatuhan dan juga bahkan tergeletak sekalipun. Tidak, itu tidak akan kita alami. Tuhan mampu meluputkan kita itu dari semua hal tersebut. Baik, sebelum saya menutup renungan pada saat ini, saya ingin memberi kesaksian bahwa 2 bulan yang lalu kami sekeluarga, saya, suami dan 3 anak kami mengalami dan terkena COVID-19. Dan di saat kami mengalami, kami dalam posisi yang memang tidak menguntungkan dalam artian bahwa kami tidak siap untuk menghadapi masalah tersebut. Di mana
pasokan makanan kami itu tidak ada saat itu. Kemudian kami tidak memiliki obat-obatan, vitamin, dan hal-hal yang membutuhkan menunjang untuk membangkitkan kembali energi kami saat itu. Kami hanya mampu berserah kepada Tuhan. Dan di satu malam kami semua satu keluarga itu mengalami demam tinggi dan juga suami terbaring lemah dan mengalami sakit badan yang luar biasa. Anak-anak kami yang masih kecil itu mengalami gejala-gejala panas tinggi dan juga sakit badan, sesak nafas. Saya terlebih adalah orang yang mengalami sesak napas yang luar biasa. Bahkan saat itu kami berusaha untuk tetap mencari tenaga medis, tapi no respon. Bahkan saya mengalami sesak napas yang luar biasa, sehingga saya tidak mampu berbuat apa-apa. Saya hanya bisa melihat suami dan anak-anak saya terbaring dalam kondisi yang sakit semua. Sementara kami tidak ada memiliki persediaan obat sekalipun. Kemudian kami berusaha untuk menghubungi satu tempat dengan tempat lain melalui HP kami, tapi saya tidak mendapatkan oksigen. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, maut bisa kita menghadapi oleh semua orang, oleh semua manusia pasti kita akan menghadapi maut dan kematian. Tapi satu hal, saya tidak ingin kematian rohani saya dalam kondisi seperti ini. Begitupun keluarga saya. Saya hanya mampu berdoa, sekalipun napas saya susah sekali untuk saya dapatkan. Dan satu kali nafas saja saya sulit untuk mengambil nafas itu. Tapi saya punya prinsip, Tuhan, Engkau tetaplah Tuhan. Saya katakan kepada anak-anak dan juga semua yang ada di rumah bahwa apapun yang terjadi saat ini dan nanti terhadap diri kita, katakan Tuhan tetap baik. Di situ ada semangat baru, kekuatan baru yang luar biasa. Sekalipun tubuh lemah dan sekalipun dalam keadaan tidak berdaya, tapi Tuhan memberikan kekuatan yang baru, yang saya secara manusia tidak tahu itu dari mana, sehingga saya bisa menarik nafas saya kembali dengan baik. Satu persatu saya ambil, dan juga anak saya. Kami semua berdoa supaya anak yang paling kecil saya ini bisa tertolong. Kenapa? Panas luar biasa tinggi. Tapi dengan kasih karunia Tuhan yang punya kuasa itu yang mampu meluputkan kita, rumah kami tiba-tiba diketok oleh seseorang kurir yang entah dari mana, lalu mengantarkan kami buah dan juga obat-obatan serta vitamin yang pas sekali dibutuhkan oleh anak saya pada saat itu. Puji Tuhan, langsung saya berikan kepada anak saya dan anak saya bisa turun panasnya dan ia segar kembali. Semua itu datang dari Tuhan. Saya menarik oksigen dari udara menuju ke hidung saya dan pernafasan saya bukan karena oksigen, bantuan oksigen, tapi karena Tuhan memberikan saya oksigen. Karena apa? Karena kami tidak mendapatkan oksigen dari medis, tapi Tuhan mampu menyediakannya. Puji Tuhan. Ingat, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Karena Tuhan selalu memperhatikan kita. Bahkan Tuhan tahu apa yang akan terjadi sama kita. Bahkan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita memintanya. Kuasa Tuhan dari dulu, sekarang, dan selamanya tetap sama. Puji Tuhan. Terima kasih. Amin.